Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Observer Kecamatan Ngayun, Bapak Pengawas Bapak Supriyadi MPD. Yang kami hormati komunitas belajar Kepala Sekolah Kecamatan Ngayun dan juga Bapak Ibu Guru GTK yang hadir di ruang hari ini. Langsung saja hari ini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan rundown, acara yang ketiga presentasi kinerja kepala sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bausanlor. Acara yang keempat penyampaian rekomendasi hasil pengamatan dari observer, dan yang kelima penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan rundown kegiatan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024. Yang pertama yaitu sesi pembukaan atau temu awal dengan durasi waktu 10 menit. Sesi yang kedua pelaksanaan observasi dengan durasi 20-30 menit. Sesi ketiga catatan dan respon dengan durasi 10 menit. Sesi yang keempat ada saran dan rekomendasi dengan sesi waktu 10 menit, dan acara yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja lanjut ke acara inti, yaitu presentasi kinerja kepala sekolah oleh Kepala Sekolah SDN 3 Bausanlor. Kepada Bapak Sutrisno kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas kegiatan Kecamatan Ngayun selaku observer, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru di komunitas kami yang sungguh saya banggakan. Pertama, tentu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di forum KKG di sekolah kita yang kita banggakan ini. Kepada itu, izinkan pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan kerangka dasar dalam rangka untuk mengelola lembaga kita. Temannya adalah di SD 3 Bausanlor. Secara umum teman-teman menyampaikan atau menamakan visi, di breakdown komisi, tujuan dan sebagainya. Istilah lain mungkin bisa dinamakan dengan acuan dasar atau landasan dalam bertindak. Saya kira tidak ada yang salah. Saya lebih memaknai adalah visi misi ini sebagai landasan dasar dalam kami memanage, mengelola lembaga yang kita banggakan ini. Bapak dan Ibu, sebagai acuan dasar di dalam kami mengelola lembaga ini adalah berpedoman dari tujuan yang paling umum dan sangat mendasar yang diserahkan adalah visi SD 3 Bausanlor. Bapak dan Ibu, kami mengangkat visi sekolah yang cerdas tetapi juga religius dan punya kemandirian, tetapi juga berwawasan lingkungan dan berkarakter. Bapak dan Ibu, cerdas secara emosional, secara pikir, tetapi juga berreligius secara agamis. Jadi juga cerdas tetapi juga religius
dan juga punya kemandirian dalam tataran tertentu. Artinya karena ini lembaga sekolah dasar, kemandiriannya juga kemandirian dalam batas seusia sekolah dasar. Juga berwawasan lingkungan karena kebetulan di sekolah ini adalah sekolah pariwisata dan mengutamakan tentang pelestarian lingkungan. Karena itu juga saya menganggap penting di visi ini mencantumkan dalam berwawasan lingkungan. Berkarakter adalah sejalan dengan peraturan Bupati nomor 37 tahun 2022, yaitu terkait dengan mengutamakan atau peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara utuh visi ini adalah cerdas, sekaligus mandiri, berwawasan lingkungan dan berkarakter. Bapak dan Ibu, untuk mencapai visi tentu ada langkah-langkah yang lebih konkret, lebih spesifik, yaitu yang dinamakan dengan misi. Pertama adalah Bapak dan Ibu, agar peserta didik kami yang sedang menjadi anak yang cerdas sekaligus religius, maka pertama yang kami lakukan adalah mengembangkan pembelajaran secara efektif, inovasi, kreatif, dan menyenangkan. Ini sejalan dengan yang terdapat dalam rapat pendidikan di lembaga kami, karena kebetulan ada beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, utamanya adalah kemampuan literasi. Maka misi pertama dalam rangka untuk mengantarkan peserta didik kami tersebut dalam mengembangkan pembelajaran secara efektif, utamanya adalah dalam hal membaca dan berliterasi. Kemudian inovasi, artinya sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan. Kemudian kreatif, tidak monoton dan menyenangkan. Karena pada hakikatnya sekolah ini adalah sebuah taman yang harus menjadikan kita semuanya yang belajar di dalamnya. Taman yang dapat menjadikan anak didik kita menjadi anak yang berkembang secara alami, sehingga bebas dari yang namanya kekerasan, bebas yang namanya pembulian, bebas yang namanya intimidasi, dan sehingga kalau suasananya sudah menyenangkan, diharapkan anak-anak ini dapat belajar secara nyaman. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mengedukasi anak-anak agar menjadi anak yang cerdas dan religius. Pertama adalah melakukan pembiasaan hafalan juz 30, sejalan dengan apa yang sudah ditekankan dan disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa harapannya siswa tamat dari sekolah dasar harus hafal juz sama atau juz 30. Oleh karena itu menjadi sebuah program unggulan di sekolah ini, yaitu terkait dengan peningkatan keagamaan. Dari tahun pertama dan tahun kedua, alhamdulillah kami juga sudah mengirimkan beberapa siswa untuk ikut di kegiatan wisuda tahfiz tingkat kabupaten. Kemudian dalam rangka itu maka tentu kegiatan yang tidak kalah penting adalah kegiatan pembiasaan diri senam pagi, karena dimulai dari kondisi yang segar, sehat, maka harapannya anak menjadi cerdas. Terakhir adalah literasi, sesuai dengan data yang ada di rapor pendidikan sekolah dasar dan tingkat dasar adalah memang masih perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Ini yang kedua. Kemudian yang kedua, yang pertama itu, yang kedua meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ajaran agama yang dianutnya. Ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk pembentukan karakter. Pertama adalah pembiasaan sholat dua berjamaah setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Kemudian ada pondok Ramadan atau pesantren kilat setiap bulan Ramadan dan wajib melaksanakan sholat dua di sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperingati hari-hari besar keagamaan setiap
ada event kemarin Maulid Nabi 1446 Hijriah, dan kebetulan dokumentasinya memang belum, masih sangat terbatas. Lewat beberapa kegiatan itu harapan kami, anak didik kami adalah mempunyai kesadaran dalam rangka untuk mengamalkan Pancasila dan ajaran negara yang dulu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap santun, berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berwawasan global. Jadi karakter adalah menjadi satu-satunya sangat penting di samping peningkatan kecerdasan dan religius. Maka seiring dengan mengedukasi terkait itu, maka perlu diupayakan agar anak-anak ini menerapkan prinsip 4 kata ajaib. Pertama, maaf, terbiasa dengan minta maaf jika ada yang salah, baik sesama siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan seterusnya. Kemudian terima kasih, terbiasa mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, ada pertolongan, ada bantuan, dan sebagainya. Kemudian tolong saling empati, simpati, dan seterusnya. Dan permisi manakala kita akan melakukan sesuatu. Kalau ingin menjadi budaya, menjadi kebiasaan, maka alangkah indahnya di sebuah sekolah itu. Di samping itu juga menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pertama adalah salam. Ketika ketemu dengan siapapun, baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan orang tua, maka kita harus membiasakan dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan tidak butuh biaya yang mahal, tetapi efeknya luar biasa. Jadi guru, bapak ibu guru yang ketika ketemu dengan orang tua tidak pernah sapa, apalagi senyum, apalagi salam, maka itu nanti juga akan dijudge oleh orang tua sebagai guru yang memang tidak pernah bersosial dengan masyarakat. Dan kalau sudah ada penilaian stigma negatif terkait dengan sikap perilaku kita dalam bersosial, maka itu nanti akan dicari yang lain. Awalnya hanya tidak pernah tegur sapa dengan wali murid misalnya, sehingga itu nanti akan berkembang ke yang lain. Oleh karena itu, karena ini tidak membutuhkan biaya, cuma kemauan saja, maka alangkah baiknya kalau itu juga dilaksanakan. Kemudian dalam rangka untuk menghilangkan semangat kompetitif dalam meraih prestasi baik yang akademis maupun non akademis. Jadi banyak kegiatan yang sudah dilakukan, baik dilakukan dalam rangka untuk memenuhi permintaan di panitia tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun di tingkat sekolah. Saya kira ini ada beberapa dokumen yang sempat kami rekam dan kami tayangkan. Pertama, kemarin ada lomba siaga Garuda Pramuka di tingkat Kabupaten Ponorogo dan dibukukan tanggal kemarin. Kemudian lomba karawitan tingkat Kabupaten Ponorogo, lomba O2SN tingkat kecamatan, dan itu nanti itu juga masuk di tingkat kabupaten mewakili kecamatan. Kemudian kegiatan sudah, kemudian lomba pramuka penggerak yang baru saja kita laksanakan kemarin. Karena itu terbatas medianya, maka kami hanya mengambil beberapa contoh. Artinya Bapak dan Ibu, dengan semakin mengikut sertakan didik kita dalam event-event yang sifatnya adalah perlombaan, maka diharapkan anak-anak sudah memberi semangat berkompetitif, semangat untuk mengikuti lomba-lomba baik di tingkat sekolah, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten dan sebagainya. Di tingkat sekolah pun juga kami kemas
lomba kemarin peringatan Maulid Nabi itu juga sudah 3 ceramah, tetapi ceramahnya sedikit, itu juga diawali dengan lomba-lomba keagamaan dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kelima, mengembangkan keterampilan peserta didik sehingga mampu mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Karena salah satu butir visi kami adalah kemandirian. Agar anak-anak punya jiwa kemandirian, maka pertama dilatih dengan kegiatan Jumat bersih rutin setiap hari Jumat pagi sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak dikondisikan untuk terjun di lingkungan sekolah dalam rangka untuk pungut sampah dan sebagainya. Juga terkait dengan implementasi P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu dari tahun ke tahun sesuai dengan tema. Kemudian juga membuat karya seni dengan memanfaatkan daur ulang. Jadi dengan semakin banyaknya siswa-siswa, semakin banyak sampah yang berserakan dan tidak tertata, dan akan menjadi mubazir kalau tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu lewat P5 kemarin beberapa guru telah membuat memanfaatkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis daripada tidak bermanfaat, mubazir, dan akhirnya juga bertentangan dengan lingkungan itu. Tuh. Kemudian yang keenam, bersama warga sekolah berupaya melestarikan lingkungan hidup. Ini masuk dari Adiwiyata. Jadi kita berupaya sebatas kemampuan anak untuk memanfaatkan media yang seadanya dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup, pembibitan pembenihan yang akhirnya nanti akan ditanam di tempat-tempat kosong. Yang ketujuh adalah bersama warga sekolah mencegah pencemaran lingkungan hidup, sudah pengambilan sampah segala macam lewat program Jumat bersih. 8, bersama sekolah berupaya mencegah kerusakan lingkungan hidup bersama. 3, visi 6, 7, 8 dalam rangka untuk implementasi dari sekolah Adiwiyata. Yang terakhir adalah membiasakan dan membudayakan perilaku tidak korup dalam semua kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan karakteristik siswa. Dimulai dari membiasakan pengelolaan kas sekolah, kas kelas. Jadi masing-masing kelas di bawah bimbingan Bapak Ibu guru itu melakukan namanya pengelolaan uang, sehingga ada kas sekolah. Dan setiap Jumat juga sudah berlangsung puluhan tahun sebelum saya ada di lembaga ini sudah terbiasa dengan melakukan coba. Itu Bapak dan Ibu gambaran yang akan kami lakukan dalam 1 tahun pelajaran ini. Sebelum berakhir, kami beri kesempatan dulu kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang belum jelas dan perlu ada pendalaman, silakan untuk ditanyakan seputar dengan apa yang kami sampaikan, atau mungkin juga di luar apa yang saya sampaikan. Pada teman-teman kami persilakan dan kami beri waktu secukupnya. Terima kasih Pak Des. Ini ada sedikit mungkin sebagai pertimbangan nanti untuk ke depan. Satu yang pesawat dan satu guru kelas nanti dalam kegiatan Jumat bersih terkait dengan itu, bagaimana nanti seandainya Jumat bersih itu kita gunakan untuk kita tidak lanjuti selain kita hari, mungkin setelah pulang sekolah membersihkan kelas sebelum anak-anak pulang. Jadi mungkin di kelas pagi hari
Ya, setiap siang hari sebelum pulang sekolah nanti anak-anak kelasnya harus sudah keadaan bersih. Jadi dalam pagi harinya itu tidak ada aktivitas anak-anak untuk membersihkan kelas. Jadi anak-anak tinggal aktivitas yang lain. Mohon pertimbangannya pada saat menanggung jawab dan selaku guru itu. Oke, terima kasih saran suka dan masukannya dari Pak Joko. Jadi kegiatan akhir pembelajaran setiap hari kecuali hari Jumat ini dilakukan kegiatan namanya piket kebersihan kelas Pak. Jadi dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, maka setiap hari dibersihkan itu sudah menumpuk. Artinya apa? Di samping Jumat bersih setiap pagi, itu sasarannya adalah di luar lingkungan kelas, halaman dan lapangan. Maka setiap akhir pembelajaran minat Jumat bersih ini juga diadakan tentang kegiatan piket. Jadi piket kebersihan kelas, kalau pagi itu penjaga sekolah, kalau siang itu diberdayakan dari siswa yang diberdayakan dari siswa. Dan ini sudah menjadi rutinitas. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas masukannya dan insya Allah ini sudah kami lakukan di lembaga kami. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, kemudian itu yang terakhir, sekalipun lembaga itu sudah tertata dengan tarik-tarik, ya, sudah rencana, sudah disosialisasikan, sudah disusun, sudah. Tetapi ada satu hal yang menurut saya ini menjadi kunci keberhasilan. Kalau tidak dilakukan apa yang sudah direncanakan, saya kira akan tidak ada artinya sama sekali. Rencana tinggal rencana, konsep tinggal konsep. Jadi sebuah rencana biasanya sudah dipertimbangkan dari sumber daya manusianya, dari sarana prasarannya, dari pendukung dananya sudah ada, tapi tidak cukup. Jadi tidak cukup sumber daya manusianya tersedia, pendukung sarana prasarannya sudah lengkap, kemudian dananya juga ada, tetapi ada satu hal yang menurut saya ini tidak kalah pentingnya dan juga akan menentukan program ini berhasil atau tidak. Kira-kira apa kira-kira? Yang tidak usah mengeluarkan dana, tidak usah mengeluarkan pemikiran, sudah tidak mengeluarkan butuh waktu, tetapi ini kunci. Kira-kira adalah pertama kekompakan, yang kedua adalah komitmen. Jadi komitmennya itu luar biasa. Kami sudah mencoba di tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Contohnya bukti nyata, yaitu tentang pembiasaan penggunaan bahasa Jawa setiap hari Jumat. Karena kemarin Pak Umar juga mendaki di nilai ini ada pilot proyek sekedar untuk acuan. Kalau memang itu nanti berhasil akan dikembangkan ke sekolah lain. Sudah kami deklarasikan, sudah kami rapatkan, sudah kami susun. Kayak orang anggaran, sumber daya manusianya yang Jawa, di KB bahasa Jawa. Sarana prasarana yang penting berkembang nganggo alat ini jalan sambil kok. Tetapi mengapa tidak berjalan? Karena tidak ada komitmen dari pertama kepala sekolah, kedua guru, yang ketiga adalah siswa. Ini akan komitmen seperti apa ketika kepala sekolah kepada siswa arboso wanyel. Padahal itu kan tidak butuh agak murah kekurangan duit. Tapi tidak semudah yang dibicarakan, yang tidak semudah yang direncanakan. Apalagi siswa dengan siswa sulit sekali untuk memantau agar siswa dengan siswa itu satu hari dalam 1 minggu, taruhlah hari Jumat itu
berkomunikasi dengan bahasa Jawa dalam rangka untuk melestarikan budaya Jawa juga tidak bisa. Awalnya 1 hari, 2 hari sesama guru bisa telaten, kepala sekolah dengan guru basa telaten, guru dengan guru menggunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa halus telaten. Tapi minggu ketiga wis amburadul sudah ada telaten. Guru ketika ditanya oleh siswane ali nyawu yo serangku basa Jawa, ora basa. Jadi sudah sulit lagi, sulit sekali. Karena itu kesimpulannya program akan dapat berjalan secara efektif, apalagi bisa diukur tingkat keberhasilannya. Di samping sumber daya manusianya mendukung, sarana prasarannya ada, dana juga tersedia. Yang tidak kalah penting adalah komitmen dari semua atau stakeholder semua. Tanpa itu wassalam apapun rencana itu. Sementara itu kepada Ibu, terima kasih atas atensinya dan mohon maaf manakala dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahan. Kami yakin manusia biasa dan tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu terpenting kita saling memaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kinerja kepala sekolah yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno MPD. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian rekomendasi hasil pengamatan dari observer yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan observasi kinerja kepala sekolah di SD Negeri Timur dengan kepala sekolah Bapak Supresno SPDWD telah lancar. Dalam forum ini indikator yang diangkat adalah memandu perencanaan belajar. Yang telah tadi dipaparkan bagaimana kiat-kiat dalam rangka peningkatan pembelajaran untuk memaksimalkan pelayanan berbasis SDN 3 Sumber yang notabene sekolah ini adalah sekolah Duriata. Maka dari itu, dengan mempertahankan nama baik lembaga, dengan meningkatkan pelayanan serta kompetensi tidak hanya pada kognitifnya, tetapi juga diikuti dengan keterampilan ataupun kalau kita bisa sebut ESI-nya, emosional, spiritual, dan vision, ini harus berjalan searah seimbang bersama-sama, dan tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta harus diawali dari pemerintah. Baik, semua program sekolah tentunya sudah dijalankan sesuai dengan rencana, dengan misi yang telah dituangkan dan disepakati. Tentunya ini merupakan kerangka berpijak yang dilandasi dari kerangka berpikir, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan ini dari masa ke masa ini selalu ada peningkatannya. Satu hal memang komitmen tadi yang perlu kita jadikan garis bawah, semua pekerjaan yang sifatnya individu maupun kolaboratif, komitmen ini menjadi sebuah kunci. Contoh, kalau sebuah ilustrasi pada waktu kita
melaksanakan kegiatan individu. Contohnya, kalau kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi, dikala kita mendengar adzan subuh dan waktu itu kita juga belum bangun, ini kan ada dua pilihan, terus tidur apa kita berwudu. Ternyata kalau kita tidak menjunjung komitmen, lebih baik tidur, kan begitu ya. Dalam hal ini penerapan bahasa Jawa yang diterapkan bahasa kromo ya Mas ya, dalam komunikasi di satuan pendidikan ini sudah banyak lembaga yang mencoba dan mencoba. Tentang kegagalannya belum tahu. Seperti di SDN 3 Merayan setahun yang lalu sudah melaksanakan. Bahkan di gugus sana diberi peningkatan kompetensi kepada pendidik dan kepala sekolah, bahkan sampai kepada tenaga pendidikan. Diadakannya workshop penerapan boso kromo pada seserawungan itu ya. Maksudnya apa? Untuk memberikan refleksi kepada kita sebagai guru, penerapan boso kromo ini sudah betul apa belum? Karena yang didapat oleh guru dalam penerapannya boso kromo itu hanya sebatas seserawungan yang mungkin tidak terstruktur, sehingga di antara menerapkan pada diri sendiri dengan penerapan kepada orang lain ini banyak yang belum pas, karena begitu. Nah di situ diangkat. Nah setelah itu maka akan dilaksanakan di lembaga. Nah lembaga di gugus ini SDN 2 Bahasa Kidul juga sudah melaksanakan hal tersebut. Jumat Bahasa Jawa Kromo, sehingga pelaksanaan komunikasi pada hari Jumat itu memakai boso kromo. Saya juga pernah di sana ikut dalam diskusi rapat guru ya, Jokowi. Ini juga menggunakan bahasa kromo yang notabene akhirnya juga kromo campuran, campur boso hukum, campur boso Indonesia. Ini loh ini. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka dari itu kebiasaan ini kalau sudah lama dilakukan ya, seperti kita kalau melukis di atas buku itu kan sulit betul untuk dihapus. Maka ini adalah proyek kita bersama sampai hari ini, refleksi dan evaluasi dari kegiatan penerapan boso kromo dalam komunikasi di lembaga ini belum sampai pada evaluasi sampai sejauh mana penerapan ini. Sehingga ya inilah yang namanya tantangan yang perlu kita uraikan dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hasil observasi pada kegiatan pemilihan kerja pada pagi hari ini Rabu 18 September 2024 secara umum dilakukan dengan efektif. Hanya ada satu rekomendasi dari kami, yaitu perlu pengembangan mengajukan pertanyaan yang merangsang atau pemantik pemikiran dan untuk diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Sehingga dengan demikian pelaksanaan kegiatan ini dengan keterangan batin dilakukan dan sudah mencapai tujuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di Pendidikan Bahasa ini selalu yang terdepan dan SD-SD lain
lain di kecamatan lain. Kami berharap juga dalam forum-forum ataupun yang lain ini selalu memberikan motivasi untuk penerapan pelayanan semaksimal mungkin kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebenarnya bagi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Supriyadi MPD. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh wa wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma silakan